Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami yang tiada habis-habisnya. Hari ini hari yang baru Tuhan, Engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan datanglah, beracaralah seluas-luasnya dalam roh kami Tuhan. Kami memberi ruang Tuhan seluas-luasnya agar Kau beracara dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Amin. Hal buruk bukanlah akhir segalanya. Yohanes 9 ayat 2 sampai 3. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia." 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kita akan baca lagi dari Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Bersabarlah, anggaplah semua itu sebagai didikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki wajah cantik dan bentuk tubuh yang ideal adalah idaman setiap wanita. Namun itu tidak mungkin bagi Lizzie Velasquez, wanita yang berasal dari Texas. Ia mengalami gangguan kesehatan sejak lahir. Sebanyak apapun makanan yang dikonsumsinya, tubuhnya tidak mampu menyimpan lemak atau membentuk massa otot di dalamnya. Akibatnya berat badannya susah bertambah. Agar bisa bertahan hidup, Lizzie harus lebih sering makan dalam setiap hari. Ia harus makan 60 kali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada usia 24 tahun berat badannya hanya 26 kilo atau seukuran berat badan anak usia 10 tahun. Dokternya mengakui bahwa perjuangan Lizzie sangat hebat karena mayoritas orang akan meninggal dalam kondisi seperti dia. Belum sampai di situ, Lizzie juga karena kondisi langka seperti ini, kehadirannya selalu dianggap aneh oleh teman-temannya. Saat sekolah, Lizzie sudah kenyang menerima bulian atau hinaan. Dia juga menemukan foto-fotonya tersebar di internet dengan tulisan "The most ugly woman in the world" atau wanita terjelek di dunia. Dia beberapa kali menangis mengingat semua hinaan tersebut. Seiring berjalannya waktu, dia mampu menerima dengan besar hati hinaan demi hinaan yang ditujukan kepadanya. Walaupun awalnya sangat tidak mudah baginya, Lizzie tidak ingin menyesali kondisi fisiknya. Dia menerima dirinya apa adanya. Dia sadar sekaligus siap bahwa itulah kenyataan yang harus dia hadapi dalam kehidupannya. Dan dia serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kesabaran dan kesadaran dan kesiapan dirinya membuahkan hasil. Dia melihat rencana Tuhan di balik semua yang buruk itu. Lizzie berkali-kali hadir sebagai motivator
sebagai pemberi materi yang sukses dan berpengaruh di berbagai seminar di Amerika Serikat. Dan dia juga menulis buku motivasi yang berjudul Be Beautiful, Be You, atau menjadi cantik adalah menjadi dirimu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terkadang kita sulit menerima keadaan buruk yang kita alami. Mungkin hanya keadaan fisik kita yang buruk, mungkin juga karena sakit penyakit, mungkin juga karena keadaan keluarga yang tidak menerima kita atau tidak sesuai dengan kehendak kita. Sekalipun dengan keadaan buruk itu, kita juga bahkan mengalami penolakan dari berbagai pihak. Tuhan punya maksud terhadap keadaan yang Dia izinkan terjadi atas diri kita. Sekalipun orang lain meremehkan atau menolak kita, ingatlah bahwa kehadiran kita di dunia ini sudah dipikirkan dan sudah direncanakan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Untuk itu syukurilah dan jalanilah kehidupan kita dengan sabar dan sebaik mungkin. Sesuai dengan rancangan Tuhan dan nantikanlah rencana Tuhan selanjutnya yang terindah untuk kehidupan kita. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancanganku adalah rancangan sukacita yang mendatangkan damai sejahtera bagi dirimu. Tuhan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa, aku tahu tidak ada padamu rencana jahat untukku. Tolong aku untuk tetap mengandalkan Engkau Tuhan dalam semua hal yang kualami. Ajar aku untuk bersabar Tuhan. Dan menerima keadaan ini. Dan menjalaninya bersama Engkau. Aku tahu Engkau besertaku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Saat orang lain tidak berlaku baik pada saya, maka saya sendirilah yang harus berlaku baik pada diri saya sendiri. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.